Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Cahyani, NIM 21320970 dari kelas Akuntansi 1C. Saya di sini akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertanyaannya, bagaimana penjelasan Anda terkait kedudukan penting, pendekatan filosofis dan sufistik dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif? Bagaimana sikap Anda terhadap tulisan di atas? Coba jelaskan argumen Anda, baik ketika Anda mendukung atau membantah tulisan di atas. Lalu, jelaskan dengan argumen Anda sendiri bagaimana implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga modern. Pertama, penjelasan saya terkait kedudukan penting, pendekatan filosofis dan sufistik dalam kehidupan beragama untuk menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif. Jawaban saya, pendekatan filosofis adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya, dan dapat pula menangkap hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan cara demikian, ketika seseorang mengerjakan sesuatu amal ibadah, tidak akan merasa kekeringan spiritual yang dapat menimbulkan kebosanan. Pendekatan sufistik merupakan alternatif tawaran untuk menjadikan agama lebih terbuka, inklusif dalam mengembangkan dialog peradaban dengan prinsip kebenaran dan kebaikan. Pendekatan sufistik pendidikan agama Islam merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menyentuh kesadaran nurani mahasiswa untuk mencintai amal kemanusiaan dan menikmati rasa lezatnya beragama. Pendekatan ini berusaha mewujudkan keseimbangan akal dan hati antara yang rasional dan spiritual, sehingga peserta didik bisa menampilkan agama cinta kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan semesta. Jadi, pendekatan filosofis dan sufistik memiliki kedudukan penting dalam kehidupan beragama, karena di dalam dua metode pendekatan ini, kita diajarkan untuk mempunyai kemauan menjaga pikiran kita agar tetap terbuka, kesediaan membaca secara luas, dan mempertimbangkan seluruh wilayah pemikiran dan memiliki perhatian pada kebenaran, dan dapat mengembangkan dialog peradaban dengan prinsip kebenaran dan kebaikan yang dapat menciptakan masyarakat Islam yang terbuka, kritis, mandiri, dan kreatif.
Bagaimana sikap Anda terhadap tulisan di atas? Coba jelaskan argumen Anda, baik ketika Anda mendukung atau membantah tulisan di atas. Jawaban saya, argumen saya ketika saya mendukung tulisan di atas. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dengan kata Iqra. Al-Quran memperkenalkan konsep manusia sebagai makhluk pembaca, karena dengan membaca, manusia dapat mengembangkan potensi akal dan mengembangkan aspek keilmuan atau intelektual, sehingga memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban. Argumen saya, ketika saya menolak tulisan di atas, kemajuan peradaban Islam tidak hanya diraih dengan kata kunci membaca, karena di setiap periode ilmu pengetahuan itu berkembang serta pola pikir manusia juga mengalami perubahan dan juga timbul rasa ingin tahu dalam diri manusia. Manusia dapat belajar tidak hanya dari membaca, tetapi juga dapat melalui penalaran oleh manusia itu sendiri. Pengamatan dengan menggunakan panca indera dan lain sebagainya. Sehingga manusia dapat memiliki kreativitas dalam mencari ilmu pengetahuan untuk membantu kemajuan peradaban Islam. Ketiga, jelaskan argumen Anda sendiri bagaimana implikasi dan implementasi pesan Iqra dalam sejarah peradaban umat Islam dari masa klasik hingga modern. Implikasi pertama, ilmu pengetahuan mulai tumbuh. Kedua, pada masa kemajuan Islam ini terdapat integrasi dari beberapa cabang ilmu pengetahuan. Dalam ilmu kedokteran terkenal nama Ar-Razi yang di Eropa dikenal dengan nama Rhazes. Implementasi mendirikan Bait Al-Hikmah di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam Bait Al-Hikmah ini adalah ilmu kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Kedua, karya-karyanya di bidang kedokteran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin untuk digunakan di Eropa. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.